Iya, sebenarnya kalau untuk pasien diabetes bisa berpuasa, Boleh-boleh tapi aja. tetap Iya. dengan catatan harus konsultasi dulu ke dokter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang mempunyai inovasi pelayanan yaitu talk show Humas Menyapa, di mana dokter spesialis dan subspesialis memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya. Semoga dengan adanya acara talk show Humas Menyapa Rumah Sakit Umum Kabupaten Jombang bisa memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita semuanya. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa, bincang-bincang dengan Nur Lailatul Husna, AMDGZ. Nutrisionis RSUD Jombang, membahas tentang tips berpuasa bagi penderita diabetes. RSUD Jombang, kami melayani dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Gianta Prayoga dalam acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Hari ini saya ditemani seorang narasumber. Beliau adalah staf dari instalasi gizi di RSUD Kabupaten Jombang, yaitu Ibu Nur Lailatul Husna. Untuk tema yang akan kita bahas kali ini tentunya tidak jauh berbeda dengan instalasi gizi, yaitu perihal tentang pola makan saat puasa bagi penderita diabetes. Nah, sebelum kita membahas topik pada siang hari ini, kita sapa dulu beliau. Selamat siang, Ibu Nur Lailatul. Ibu atau Mbak ini manggilnya ya? Kayaknya Mbak aja ya. Mbak aja ya, gitu. Masih seumuran ya. Biar akrab ya, Mbak. Iya. Mbak, ini sepertinya pertama kali ya baru Ya, mengisi. perdana Perdana ya. Humas RSUD. Gimana Kabupaten perasaannya, Jombang. Mbak? Adaptasi ya, nervous ya. Nervous. Gak apa-apa, Mbak. Ini kita ngobrol-ngobrol santai sambil sharing ya. Iya. Nah, Mbak, sebelum kita membahas topik pada siang hari ini, mungkin bisa dijelaskan atau mungkin bisa di-sharing ya, sebenarnya pelayanan instalasi gizi di rumah sakit ini kan kita tahu juga merupakan komponen penunjang yang sangat penting ya. Iya. Nah, ini memiliki peran dan tujuan yang seperti apa sih, Mbak, kalau untuk instalasi gizi di rumah sakit ini? Iya. Untuk pelayanan di instalasi gizi sendiri ini kan ada 4 ya Mbak ya, 4 pelayanan. Pertama yaitu pelayanan gizi rawat jalan, terus pelayanan gizi rawat inap, terus penyelenggaraan makanan, sama penelitian dan pengembangan. Jadi ada 4 item pilar di instalasi gizi RSUD Jombang. Dari 4 item ini memiliki peran yang berbeda-beda atau bagaimana? Iya, jadi berbeda-beda. Untuk pelayanan gizi rawat jalan kita ada poligizi. Jadi ada poligizi. Di poligizi ini kita ada pasien misal dari poli dikonsulkan ke gizi. Terus untuk pelayanan gizi rawat inapnya yaitu kita ke ruangan rawat inap ya Mbak ya. Sebagai ahli gizi juga kita ada asuhan nutrisi ke pasien yang sedang rawat inap. Seperti itu. Itu tadi. Ya. Nah, ini kan kita tahu bahwa yang namanya instalasi gizi ini kan juga perlu memperhatikan syarat hygiene dan sanitasinya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan juga nih Mbak, dari segi mungkin langkah-langkah pengadaan dari bahan makan datang, kemudian dari segi penyimpanan, dari sampai penyajian makanan ke pasien. Ini hal-hal apa yang harus diperhatikan, Mbak? Iya. Jadi ini masuk di penyelenggaraan makanan ya Mbak ya, untuk mulai dari bahan makanan datang. Jadi sebenarnya kita memang ada pemesanan bahan makanan. Iya. Pemesanan bahan makanan, terus ada penerimaan bahan makanan. Setelah itu penyimpanan bahan makanan sebelum bahan makanan itu sendiri nanti melalui proses pengolahan. Terus sebelum disajikan ke pasien juga kita ada quality control, ada tenaga untuk mengecek apakah ini sudah layak untuk didistribusikan ke pasien seperti itu. Nah, dari apa namanya untuk karyawan sendiri ini di instalasi gizi sudah berapa orang, Mbak? Untuk ahli gizinya sendiri ada 16 orang. 16 orang. Sedangkan untuk peranata jamuan ya Mbak, peranata jamuan atau chefnya sekitar
28 orang. Oke, banyak juga. Iya, banyak karena terbagi 3 shift. Oh, 3 shift ya. Iya. Ini kan terbagi 3 shift nih, Mbak. Iya. Apakah shiftnya ini atau jam kerjanya ini sama dengan petugas-petugas karyawan lain atau beda untuk Beda jelas. Maksudnya kalau untuk di instalasi gizi sendiri, untuk shift pertama itu shift malam ya, subuh itu yaitu jam 4 sampai jam setengah 11. Itu mereka menyiapkan distribusi makan pagi seperti itu. Terus untuk shift paginya jam setengah 8 sampai jam 2. Itu mereka menyiapkan untuk distribusi makan siang. Terus ada shift sore sekitar jam setengah 2 sampai jam 8. Jadi beda sama tenaga kesehatan lain. Iya, karena itu tadi ya karena memasak membutuhkan waktu juga sih ya Mbak ya. Karena membutuhkan persiapan juga. Betul ya. Nah Mbak tadi kan dari segi penyimpanan makanan kan ini juga dijelaskan tadi ya. Apakah ada perbedaan mungkin dari segi penyimpanan mungkin bahan kering atau bahan basah atau bagaimana Mbak? Iya. Jadi karena kalau kan yang kita tahu kan instalasi gizi ya udah tugasnya masak, ngatur menu gitu aja. Kan kita nggak tahu untuk detailnya nih Mbak ya sebagai orang awam nih. Taunya kan tempat masak kayak tempat gitu masak, ya. Terus udah makanan jadi. Padahal tidak cuma tempat masak ya, karena di situ juga terbagi beberapa tenaga, ada ahli gizi, ada chef seperti itu. Jadi memang nggak hanya untuk tempat sebagai dapur seperti itu Mbak ya. Jadi penyimpanan bahan makanannya yaitu penyimpanan bahan makanan kering terbagi menjadi 2, penyimpanan bahan makanan basah. Jadi kita juga punya gudang bahan makanan kering. Di situ kita menyimpan misal seperti kita kan pesan beras, kita hitung kebutuhan beras dalam 1 bulan itu membutuhkan berapa kilo beras. Jadi langsung pemesanan kita itu langsung 1 bulan. Satu bulan bisa 2 kali pemesanan. Nah, itu dari segi penyimpanan. Untuk dari segi penyajian makanan nih Mbak, sampai dari mulai masak sampai makanan itu ke pasien itu, apakah ada petugas sendiri yang mengantar atau bagaimana? Iya, kalau untuk mulai distribusi makanan, mulai dari persiapan prosesnya bahan makanan, betul. Terus pengolahan bahan makanan sampai ke penyajiannya. Kalau untuk petugas yang mengantar, kita mungkin terbatas SDM tenaganya ya. Baik. Iya, jadi kita mengantar hanya untuk makan sore. Jadi kalau untuk makan pagi sama makan siang itu yang mengambil petugas dari ruangan rawat inap sendiri. Kecuali pasien VIP kita bisa mengantar 3 kali dalam sehari. Gitu. Nah Mbak, ini kan tentunya di rumah sakit kan ini kita mempunyai banyak pasien dan mempunyai keluhan atau riwayat penyakit yang berbeda-beda gitu. Iya. Nah, untuk penanganannya mungkin dari segi menunya itu bagaimana cara menghandle-nya Mbak? Karena kan mungkin ada diet khusus atau makanan khusus yang perlu diperhatikan nih Mbak dari setiap pasien. Nah, itu bagaimana? Jadi karena itu kita ada tenaga quality control ya Mbak ya. Quality control atau gizi yaitu tugasnya adalah untuk menghandle waktu proses penyajian makanan, mulai dari pengolahan sampai penyajian itu ada proses quality controlnya. Jadi gizinya itu bertugas untuk mengecek misalkan pasien A dengan diet apa sudah sesuai atau enggak. Jadi untuk menghindari kesalahan diet ya Mbak ya. Jadi biar tidak sampai ada kesalahan diet sampai ke pasiennya kayak gitu. Berarti sudah ada petugas QC atau quality controlnya untuk jadi ada tenaga quality controlnya sendiri. Sedangkan untuk staf ahli gizinya ini memiliki peran yang seperti apa Mbak untuk di instalasi gizinya? Ya, jadi kalau untuk staf ahli gizinya ini ya di samping kita itu tadi kan ada pelayanan gizi rawat jalan yang tadi ya. Jadi kita melayani pasien di poli juga. Terus pelayanan gizi rawat inap. Berarti kita melayani konseling ya Mbak ya? Iya, konsultasi gizi ya Mbak ya. Jadi melayani pasien yang di rawat inap. Terus penyelenggaraan makanan itu tadi juga ya, menyiapkan dietnya pasien. Kita juga bikin menu untuk diet-diet khusus, diet-diet tertentu seperti itu.
Nah itu tadi sedikit pengenalan terkait asuransi gizi. Nah ya Mbak, topik kita kan kali ini terkait pola makan saat puasa bagi penderita diabetes. Nah kita tahu kan bahwa penyakit diabetes ini sangat sering atau sudah tidak asing lagi ya Mbak ya bagi kita. Nah mungkin bisa dijelaskan sih Mbak sedikit aja, sebenarnya penyakit diabetes mellitus ini penyakit seperti apa dan kenapa harus mengatur pola makannya? Iya. Jadi untuk pengertian dari penyakit diabetes mellitus itu sendiri yaitu penyakit yang menyebabkan kadar gula di dalam tubuh itu meningkat ya Mbak ya. Nah, ini penyebabnya dikarenakan fungsi atau jumlah hormon insulin di dalam tubuh itu kurang. Jadi hormon insulin ini adalah hormon yang mengatur kadar gula di dalam darah itu sendiri. Jadi gula dan glukosa di dalam tubuh itu merupakan sumber energi utama dalam tubuh ya Mbak ya. Jadi setiap orang itu memang butuh kadar gula di dalam tubuh, tapi memang kebutuhannya harus dibatasi, maksudnya harus terkontrol ya. Iya, jadi nggak harus terkontrol karena biar tubuh kita sehat juga seperti itu. Jadi makanya pada pasien diabetes itu kenapa harus mengontrol kadar gula dalam darah? Karena kalau tidak terkontrol maka pada pasien diabetes bisa menyebabkan kelebihan kadar gula darah seperti hiperglikemi atau bisa sebaliknya misalkan kekurangan penurunan kadar gula darah atau hipoglikemi ya. Jadi sama-sama berbahaya intinya, hipoglikemi sama hiperglikemi. Makanya itu pasien diabetes harus menjaga pola makan yang sehat. Iya, harus diatur pola makannya. Terus untuk bedanya orang sehat sama orang diabetes yang berpuasa ini apa sih Mbak yang harus diperhatikan? Ya, jadi kalau untuk orang sehat itu kan mempunyai tubuhnya itu ada cadangan energi yang disimpan di dalam tubuh ya Mbak ya. Jadi meskipun berpuasa mereka tubuhnya bisa beradaptasi dengan baik, misalkan kekurangan cairan. Sedangkan pada penderita diabetes sendiri itu jika mereka berpuasa maka bisa berpotensi untuk terjadinya hipoglikemi atau hiperglikemi, itu tadi seperti penurunan kadar gula darah atau kelebihan kadar gula darah kayak gitu. Jadi tubuhnya sudah beda dengan orang yang sehat ya, metabolisme tubuhnya juga sudah. Berarti sebenarnya kan ini kita masuki bulan suci Ramadan nih. Sebenarnya orang penderita diabetes ini sebenarnya diperbolehkan apa tidak sih Mbak untuk berpuasa sebenarnya? Iya, sebenarnya kalau untuk pasien diabetes bisa berpuasa, tapi tetap dengan catatan harus konsultasi dulu ke dokter ya. Misal harus periksa biar tahu kondisi tubuhnya seperti apa, terus kadar gulanya seberapa. Takutnya kalau kadar gulanya tidak normal dipaksakan puasa itu tadi bisa terjadinya hiperglikemi atau hipoglikemi seperti itu. Intinya orang atau penderita diabetes ini boleh-boleh saja berpuasa. Iya. Tapi tetap memperhatikannya tadi ya Mbak ya, harus dicek dulu dari segi pola makannya juga harus diperhatikan. Oke, betul. Mbak, apakah ada jadwal atau makanan khusus yang harus disiapkan nih ya Mbak bagi penderita diabetes? Iya. Jadi untuk jadwal atau bisa pola makan ya Mbak ya? Iya. Pola makan untuk penderita diabetes sebenarnya pola makannya nggak jauh beda sama sebelum puasa ya Mbak ya. Jadi berdasarkan kebutuhannya itu dimana kebutuhan karbohidratnya sekitar 40-50%, untuk kebutuhan lemaknya sekitar 30%, dan kebutuhan proteinnya sekitar 20-30% ya. Dan jangan lupa untuk serat, vitamin, sama cairan tubuh ya. Karena kadang kan kita pernah dengar ya, orang diabetes itu kan gulanya tinggi ya. Jadi jangan makan banyak karbohidrat seperti itu ya Mbak ya. Nasi gitu ya. Padahal sebenarnya tubuh kita itu tetap memerlukan karbohidrat. Iya. Jadi karbohidrat seperti apa yang bagus untuk pasien diabetes, yaitu karbohidrat yang berindeks glikemik rendah ya Mbak ya. Contohnya indeks glikemik itu apa? Indeks glikemik itu yaitu karbohidrat yang misalnya kita makan
itu nggak langsung menaikkan kadar gula dalam darah, jadi penyerapannya lebih lama. Iya, contohnya karbohidrat yang berindeks glikemik rendah yaitu seperti karbohidrat kompleks ya Mbak ya. Contohnya makanannya yaitu seperti gandum, terus sama seperti beras merah, oatmeal, seperti itu. Dalam buah-buahan pun ada karbohidrat kompleks, bisa pisang, papaya, pir, itu juga kandungan karbohidratnya kompleks, banyak kandungan karbohidrat kompleksnya. Jadi kan seratnya tinggi. Jadi itu bisa memberikan rasa kenyang yang lama pada penderita diabetes itu sendiri. Seperti itu. Nah, Mbak, untuk bagi penderita diabetes ini, apakah ketika berpuasa ini makanya kan perlu diatur ya Mbak? Apakah tetap 3 kali sehari atau bagaimana? Nah, ini kan kita sedang puasa nih, gimana ngaturnya nih Mbak? Kan pasti ada jam-jamnya, mungkin menu utama, menu kedua atau bagaimana? Ya sebenarnya untuk para penderita diabetes itu ada prinsip dietnya ya Mbak ya. Dietnya prinsipnya yaitu diet 3J. Nah, apa tuh, yaitu J yang pertama J yang pertama yaitu jenisnya. Nah, jenis makanan seperti apa yang harus dikonsumsi untuk para penderita diabetes, yaitu tadi seperti yang sudah disebutkan kan, karbohidrat, protein, lemak, sama buah-buahan itu tadi ya Mbak ya. Terus untuk J yang kedua yaitu jumlah. Nah, jumlahnya seberapa makanan yang harus dikonsumsi ini? Sebaiknya memang para penderita diabetes ini mengetahui untuk kebutuhan kalorinya sendiri ya. Karena setiap orang itu kebutuhan kalorinya beda-beda. Jadi ada perhitungannya nanti berdasarkan berat badan dan tinggi badan. Terus berdasarkan menyesuaikan dengan faktor aktivitasnya. Jadi memang yang menghitung nanti bisa ahli gizi, bisa ke poligizi nanti ya. Iya, konsultasinya. Iya. Terus untuk J yang ketiga yaitu jadwalnya Mbak ya. Jadi jadwalnya. Untuk penderita diabetes sendiri ini untuk jadwal makannya yaitu 3 kali makanan utama sama 2 kali makanan selingan. Jadi pada waktu bulan Ramadan ini kan jelasnya ada perubahan jam ya, perubahan jam makan. Jadi jam makannya yang biasanya pagi, siang, sore ini berubah ke malam ya rata-rata. Jadi untuk berbuka bisa diibaratkan makan pagi ya. Jadi makanan utama. Terus untuk nanti setelah taraweh bisa makan utama lagi, makanan utama yang kedua. Iya, terus nanti setelah mau tidur sekitar jam 9:30 bisa konsumsi snack. Makanan selingan tadi ya. Makanan selingan yang pertama. Terus untuk sahurnya bisa diibaratkan makan malam ya. Makan malam atau makanan utama yang ketiga. Terus sebelum mendekati waktu imsak itu bisa makan snack. Nah, snacknya ini bisa dipilih misalkan buah-buahan, karena kan sudah makan utama, sudah. Jadi tidak perlu makanan berat lagi, bisa buah, pisang kayak gitu. Gorengan harus dihindari ya Mbak ya. Ini soalnya gorengan ini sangat menggoda nih kalau bulan puasa gini kan kayak menu wajib ya Mbak ya. Wajib harus ada gorengan, terus minuman manis. Es itu harus dihindari. Untuk penderita diabetes memang harus mengurangi pantangannya tadi ya. Minuman yang manis, goreng-gorengan. Cara pengolahannya memang untuk makanannya diusahakan dikukus seperti dikukus gitu ya. Nah, itu tadi berarti untuk penderita diabetes ini boleh saja puasa tapi tetap memperhatikan tadi ya 3J itu tadi ya Mbak, dari jenis makanan, kemudian jumlahnya seberapa dikonsumsi sama jadwalnya. Untuk penderita diabetes ini tetap 3 kali makan ya Mbak ya. Jadi tidak mengurangi makan. Terus kebutuhan kalorinya juga tetap betul. Nah, Mbak mungkin bisa jelaskan juga tips-tips apa saja sih Mbak yang perlu diperhatikan bagi penderita diabetes saat menjalankan ibadah puasa ini? Iya, tipsnya yaitu tadi sebelum menjalankan ibadah puasa berkonsultasi ke dokter ya Mbak ya. Terus jangan melewatkan makan sahur ya, karena memang penting ya untuk makan sahur. Kalau melewatkan makan sahur nanti malah tubuhnya
kan jadi lemas. kekurangan, iya jadi lemes. Kita aja yang nggak sahur, yang Iya. kondisi tubuhnya Betul. sehat aja lemes ya, Benar. apalagi untuk penderita diabetes gitu. Oke. Terus olahraganya nggak perlu berat ya, misalkan jogging, Jalan-jalan terus biasa gitu. jalan-jalan menjelang waktu buka, cari takjil. Boleh. Takjilnya harus takjil yang sehat ini, Mbak. takjilnya Hati-hati, juga Mbak. harus diperhatikan. Soalnya kan biasanya orang kalau berpuasa itu bikin kalap nih, Mbak, lihat takjil. Wah, ini yang menggoda iya. ini. Karena banyak pilihannya ya. Betul, iya. Mbak, sebelum acara ini kita closing nih, Mbak. Mungkin ada harapan kedepannya untuk kemajuan instalasi gizi di RSUD Kabupaten Jombang ini apa? Dan mungkin ada kesan atau pesan yang ingin Mbak Laili sampaikan kepada masyarakat semuanya, khususnya bagi penderita diabetes yang sedang menjalankan ibadah puasa. Monggo silakan. Jadi untuk penderita diabetes yang memang ingin berkonsultasi gizi ya, ingin mengetahui pola makan yang baik, terus ingin mengetahui kebutuhan kalorinya berapa, bisa konsultasi di Poligizi RSUD Kabupaten Jombang. Iya, itu. Nanti bisa konsultasi terkait gizi apa saja yang perlu diperlukan ya, Mbak ya, gitu. Biar tetap seimbang juga. Jadi bisa biar kadar gulanya tetap terkontrol. Jadi tidak sembarangan. Oke. Baik, Mbak Laili, terima kasih sebelumnya sudah bersedia hadir di acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Sebelumnya semoga apa yang jenengan sampaikan tadi bisa mengedukatif kita semua ya, Mbak ya. Dan nggak grogi kan udahan. Sudah biasa saja, iya. Semoga bisa ngisi acara ini lagi ya, Mbak ya, tentunya dengan topik yang berbeda. Oke. Baik, Humas RSUD Jombang Menyapa, cukup sekian acara kita pada siang hari ini, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share di channel YouTube kami. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.